Terpujilah namanya Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kita, yang memberikan kita berkat dan juga pemeliharaan serta kehidupan sampai hari ini. Kita diberikan kekuatan untuk dapat berjalan ke rumah Tuhan, untuk memberikan ucapan syukur dan ibadah kita. Kita mau menghampiri Tuhan dan kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang perkasa, yang sanggup melakukan apapun yang jauh melampaui kekuatan manusia. Ya Tuhan Allah kita satu-satunya yang kita andalkan. Yang terbaik
segalanya Tuhan yang diandalkan, Tuhan yang kita percaya. Mari jemaat kita bangkit berdiri, satu-satunya kita mau katakan, Tuhan yang ku andalkan,
luar biasa. Kami mau bersuka cita, kami mau menyanyi, kami mau bersorak-sorai, kami mau berserukan namamu, dan kami mau menikmati perjumpaan yang indah dengan Tuhan di tempat ini. Tuhan berkati jemaatmu yang hadir datang beribadah, dan kuasa-Mu menjangkau dan menjamah kami semua. Makasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan siap memuji Tuhan, mari katakan amin. Shalom. Sekali lagi, masih ada sukacita? Haleluya. Kita mau menari, kita mau meninggikan Tuhan dan menaikkan syukur untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Segala puji syukur kami mau bersama tinggikan namamu.
menyesuaikan Tuhan. Bagaimana? Apakah hari ini kita mau bersaksi? Saya berikan kesempatan Bapak, Ibu, Saudara yang mau bersaksi. Saya berikan waktu. Mau yang muda, mau yang tua, silakan maju ke depan kalau ada yang mau bersaksi. Ada Bapak Ibu, Saudara? Silakan. Dalam anugerah dan kasih setianya Tuhan, kita menjalani hidup ini bukan karena kebaikan kita, bukan juga karena kekuatan kita, tapi semuanya itu adalah pemberian dari Tuhan. Karena itu sudah selayaknya untuk kita selalu mengucap syukur dan memberikan prioritas yang utama untuk Tuhan. Sebab jika Dia sudah memberikan yang terbaik buat hidup kita, maka biarlah kita juga membalasnya dengan yang terbaik yang ada pada kita. Karena itu mari berikan hati kita yang terbaik untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Kita membuka hati ini, kita membuka telinga ini, kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Siapkan hati kita. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan rahmat-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Firman
Tuhan yang peduli. Dan kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan hari ini Engkau mengajarkan kami tentang arti kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, mengurapi hamba-Mu melawat setiap umat-Mu yang hari ini datang beribadah, mencari dan mendapatkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya berkat firman-Mu hari ini memberi kami kekuatan, memberi kami harapan, memberi kami sukacita. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, yang percaya bahwa Tuhan Yesus hebat katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudaraku. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan di minggu yang terakhir di bulan yang ketiga di tahun 2023. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan berbicara, kita akan sharing, kita akan membahas tentang mengasihi Tuhan. Ya, apa yang Alkitab katakan, apa yang Alkitab ajarkan, bagaimana seorang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu hidupnya mengasihi Tuhan. Ya, bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan? Bagaimana caranya untuk mengasihi Tuhan? Apakah kita dapat menjawab dengan penuh keberanian seperti yang Yesus tanyakan kepada Rasul Petrus? Apakah engkau mengasihi aku? Di situ Petrus tetap menjawab, aku mengasihi engkau Tuhan. Kali yang kedua Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku, Simon Petrus? Aku mengasihi engkau Tuhan. Yang ketiga kalinya Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus dengan kalimat yang sama, tapi dengan kata yang berbeda, memiliki arti yang sungguh-sungguh membuat Petrus itu hatinya hancur. Apakah engkau mengasihi aku, Petrus? Engkau tahu Tuhan. Tidak langsung, tidak seperti jawaban yang pertama dan kedua. Mengapa pada jawaban yang ketiga Petrus tidak berani dengan serta-merta menjawab dengan suara lantang, suara keras, aku mengasihi engkau Tuhan? Kenapa? Ketika sudah ditanya yang ketiga kali, itu artinya sesuatu yang dipertanyakan yang sangat-sangat serius. Apakah itu benar-benar hidup kita juga sama seperti Rasul Petrus, ya, murid Yesus itu? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana kita mengasihi Tuhan itu kita akan belajar hari ini. Ya, mengasihi Tuhan, bagian dari bertekun dalam firman Tuhan. Bagaimana orang yang mengasihi Tuhan menurut Alkitab, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oke, kita akan lihat bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan. Bagaimana seharusnya sikap kita sebagai orang beriman yang mengasihi Tuhan. Apakah buktinya kita mengasihi Tuhan, dan apa yang Tuhan katakan kepada orang yang mengasihi Tuhan? Ini pertanyaan-pertanyaan yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Seringkali kita dengan mudahnya berkata, I love you, aku mengasihi engkau Tuhan, ya, aku mencintai engkau Tuhan. Apalagi kita sedang menyanyikan satu pujian, aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap hatiku.
Salah satunya begitu. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang Alkitab katakan tentang mengasihi Tuhan? Ya. Pertama kita akan lihat dalam kitab Perjanjian Lama, ya, yang ditulis oleh Musa, yang termasuk kitab Taurat. Ya, ada 5 kitab yang disebut dengan kitab Taurat. Kitab yang terakhir dalam kitab Taurat itu disebut kitab Ulangan. Di situ sudah diajarkan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Saya ulangi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Sejak zaman Musa, perintah ini sudah ada. Mengasihi Tuhan itu sudah ada. Ya. Jadi perintah untuk mengasihi Tuhan itu bukan perintah yang baru. Perintah untuk mengasihi Tuhan itu perintah yang sudah diberikan kepada zaman Musa. Ya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Itu perintah Tuhan Allah yang diberikan kepada Musa untuk bangsa Israel. Ini kitab Perjanjian Lama. Sementara dalam kitab Perjanjian Baru, saudara akan melihat bagaimana Yesus mengutip kitab Taurat dalam Perjanjian Lama. Ya, bunyinya begini. Apa yang Yesus ajarkan tentang mengasihi Tuhan? Ya. Di situ tercatat Markus 13. Yang benar adalah Markus pasal 12. Ya. Markus pasal 12. Ayat 28. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Hukum manakah yang paling utama? Ini biasa. Orang Saduki, orang Farisi, ahli-ahli Taurat, ya, para Sanhedrin itu, ya, mencobai atau mengetes Yesus, ya, dengan satu pertanyaan, hukum manakah yang paling utama? Lalu apa jawab Yesus? Ya, ya, ngehek. Ayat yang ke-29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus sedang mengutip hukum Taurat. Yesus sedang mengutip perintah Tuhan yang diberikan kepada Musa, ya, yang ditulis dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6. Ya, sudah bisa membaca di sana. Dikutip oleh Yesus, ya. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru. Ya, ternyata Yesus masih diberikan nilai oleh para ahli Taurat. Ya, masih dalam koreksi, ya, para ahli Taurat, ya, sehingga ahli Taurat itu berkata, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Tidak ada yang lain kecuali dia. Dia itu Esa.
Jadi ini adalah syahadat orang Israel bahwa Tuhan itu Esa. Esanya Tuhan dalam Alkitab berarti tunggal. Esanya dalam Alkitab itu berarti jama. Ya. Karena dalam keesaan Tuhan, keesaan Allah ada ya firman, ada roh, ya kan? Ada Bapa. Jadi saudaraku perlu dipahami bahwa di dalam Alkitab Esa itu dalam pengertian jamak. Esa itu bukan tunggal. Ya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Keesaan Allah dalam Alkitab itu berbicara tentang tidak ada yang sebanding dengan dia, tidak ada yang bisa disejajarkan dengan dia. Ya. Artinya dialah Tuhan yang tidak bisa disamakan dengan yang disebut Tuhan-Tuhan yang lain, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, dunia ya hari ini sedang diguncang untuk mengguncang iman orang-orang Kristen. Karena kalau saudara melihat, kalau saudara menonton yang ada di dunia maya, saudara akan menonton di channel-channel YouTube. Di situ saudara akan mendapatkan serangan-serangan iman saudara. Kalau saudara tidak kembali kepada Alkitab, saudara akan terkecoh. Karena mereka yang bukan orang Kristen pun juga membahas Alkitab, juga membahas firman Tuhan yang kita punya dengan versi mereka. Jadi ada banyak orang yang mengajarkan Alkitab, tapi bukan orang yang percaya Alkitab. Jadi berhati-hatilah bahwa hari-hari ini kita sedang melakukan peperangan rohani. Kalau saudara salah mencari guru dalam channel-channel YouTube, saudara akan tersesat. Bukan berarti saudara tidak boleh, tapi yang menjadi patokan iman saudara, saudara baca Alkitab saudara, supaya tahu yang di YouTube itu apa sesuai dengan Alkitab atau tidak. Saudara, saya kasih tahu. Mungkin saudara tidak menyangka bahwa ada lagu-lagu rohani yang ada di channel-channel YouTube, ya, itu seolah-olah Kristen. Tapi sebenarnya dia sedang menggiring orang yang percaya kepada Yesus yang lain. Ya. Kalau tidak percaya nanti saudara buka di rumah atau di mana saja, jangan saat ini. Karena saat ini ya kita belajar fokus. Ya. Saudara akan mendapatkan sebuah channel gereja Tuhan yang Maha Esa. Ya. Itu salah satu gereja yang ada di Cina. Pemimpinnya adalah seorang perempuan yang mengaku sebagai Mesias. Jadi Yesus itu datang dalam jenis kelamin perempuan. Tapi di situ ada lagu-lagu rohani sepertinya. Ya, ada banyak orang Kristen terkecoh, ada banyak orang Kristen tidak tahu bahwa sebenarnya itu adalah antikris. Karena pendetanya mengaku bahwa dia adalah Mesias yang telah datang ke bumi. Ya, Yesusnya jadi wanita. Kira-kira orang yang mendapatkan fakta ini bisa menerima? Banyak yang bisa menerima. Buktinya jamaahnya banyak, saudara. Bahwa orang Indonesia pun juga banyak yang ikut dalam sel group. Ya, mereka merekrut dalam grup messenger. Ketika saudara mengikuti grup itu, saudara akan dimasukkan dalam grup messenger. Kemudian saudara akan dimasukkan ke dalam grup WA. Ya,
Di situ ada 3 orang leader yang akan muncul di situ, yang akan saling menopang dan memprovokasi, sehingga saudara pagi, siang, sore akan di follow up seperti dengan ya misi-misi yang dilakukan oleh gereja yang ada di Kaliputi. Yang sebenarnya itu bukan gereja, ya, saksi-saksi Yehova. Mereka sangat militan untuk mengabarkan kabar baik versi mereka, ya, untuk mengabarkan firman Tuhan dalam terjemahan dunia baru. Alkitab, kitab suci dalam dunia baru, terjemahan dunia baru, saudara. Saudara akan terkecoh karena terjemahannya akan berbeda jauh pengertiannya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang Alkitab katakan bagaimana mengasihi Tuhan, ya. Musa mengajarkan dalam kitab Taurat, dalam kitab Ulangan, bahwa kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Lalu dikutip oleh Yesus di dalam perjanjian baru, ditulis dalam Markus, di dalam Matius, di dalam Lukas, ya, bahwa Yesus tidak membatalkan hukum Taurat. Yesus datang untuk menggenapinya, memberikan pengertian yang baru. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana kita mengasihi Tuhan? Nah, saudaraku, kalau kita mengasihi Tuhan itu saya umpamakan seperti ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Orang yang mengasihi Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan itu seperti seumpama sebuah kendi. Catatan saya jadi hilang, saudara. Ya. Nah, saya carikan dulu, saudara. Catatan saya kemana? Oke, ternyata hilang, saudara. Jadi begini, orang yang mengasihi Tuhan sehingga dia bisa membuktikan kasihnya kepada Tuhan itu seperti ini apa namanya? Teko, ya, teko. Kita tidak tahu isinya ini jernih atau isinya ini keruh. Sudah yang dikasih Tuhan, ya, kita tidak tahu apakah yang ada di dalamnya itu air yang jernih atau air yang kotor. Baru kita tahu bahwa air yang ada di dalamnya jernih atau kotor itu kalau kita, ya, menuangkan air yang ada di dalamnya seperti ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, kita tidak bisa menebak-nebak apakah bisa memastikan airnya bersih atau airnya kotor, ya, airnya jernih atau airnya keruh. Itu bisa kita pastikan kalau airnya itu mengalir keluar, baru terlihat jernih. Pertanyaannya, kalau kita lihat jernih, apakah dapat dipastikan bisa diminum atau tidak? Ya, jadi masih perlu pembuktian. Kalau melihat air jadi haus. Ya, masih perlu pembuktian, saudaraku. Iman kepada Tuhan, kita mengasihi Tuhan itu sama seperti teko ini yang berisi air. Kita tidak bisa memastikan airnya jernih atau keruh. Ketika sudah tahu bahwa airnya jernih, kita juga tidak bisa memastikan apakah airnya itu bisa diminum atau tidak. Baru dibuktikan lagi kalau kita dapat informasi atau data bahwa airnya ini air matang atau air leder.
Ya, saudara yang dikasih Tuhan, paham sampai di situ? Jadi hari ini kita belajar, kita seringkali mengasihi Tuhan, tapi bagaimana orang lain mengenal bahwa kita orang yang mengasihi Tuhan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat hal yang pertama. Orang yang berkata, aku percaya kepada Tuhan, aku mengasihi Tuhan, itu tidak serta-merta menjadi jaminan bahwa ia adalah sungguh-sungguh orang yang percaya. Kenapa? Perlu pembuktian, seperti air yang ada dalam teko. Apakah airnya jernih atau airnya kotor atau keruh. Jadi perlu pembuktian apakah kita ini mengasihi Tuhan. Kita akan melihat hidup kita, ya, bagaimana kita bisa sadar diri, mengoreksi diri, apakah kita adalah orang yang mengasihi Tuhan. Saudaraku, ya, kita akan melihat hal yang pertama. Hal yang pertama, orang bisa tahu bahwa kita itu mengasihi Tuhan. Kita akan melihat dari kata segenap hati. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Ya, apakah kita benar mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Apakah buktinya? Ya, segenap hati itu artinya benar-benar. Kalau kau benar-benar sayang padaku, kalau kau benar-benar cinta. Terus apa yang menjadi bukti kalau kita benar-benar sayang dan cinta itu? Kita benar-benar mengasihi Tuhan, ya. Segenap hati itu amat sangat serius. Segenap hati itu sudah amat, sudah sangat, itu sudah serius, ya. Segenap hati itu betul-betul. Segenap hati itu tekun. Segenap hati itu sungguh-sungguh. Pokoknya segenap hati itu paket lengkap. Apapun, ya, apapun itu, ya, apapun itu kalau dijelaskan terlalu panjang. Jadi ya apapun itu ya apapun, ya, segalanya. Nah, saudaraku, orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati itu benar-benar amat sangat serius, betul-betul tekun, sepenuh hati, sungguh-sungguh paket lengkap. Apapun itu segenap hati. Nah, pertanyaannya, apakah kita bisa uji apakah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Benar-benar, ataukah kita sangat sungguh-sungguh, sangat serius? Ya, apakah kita tekun dalam mengasihi Tuhan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, kalau Tuhan mengasihi saudara dan saya udah pasti. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan masih diragukan, ya. Kalau Tuhan mengasihi kita, apa buktinya Tuhan mau datang ke dunia? Allah yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Allah yang roh itu menjadi daging, menjadi manusia. Dan dia mau berkorban untuk saudara dan saya. Dia memberikan nyawanya melalui kematian Yesus di kayu salib. Itu bukti bahwa Tuhan mengasihi kita. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, apa buktinya? Ya kan? Apa buktinya? Apakah kita benar-benar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Ya. Apakah kita benar-benar betul-betul tekun mengasihi Tuhan? Itu menjadi sebuah pertanyaan besar. Makanya saya sering bertanya dalam diri saya sendiri, Tuhan, apakah saya masih mengasihi-Mu? Tuhan, apakah saya masih tulus untuk melayani-Mu? Itu perlu sering dipertanyakan supaya apa yang kita kerjakan itu benar-benar masuk bahwa kita dengan segenap hati mengasihi Tuhan. Dan yang kedua, ya, segenap jiwa. Segenap hati
Hati itu berbicara tentang kehidupan. Jadi kalau saudara dikatakan hatimu itu adalah hidupmu, sementara segenap jiwa dalam terjemahan bahasa Inggris dalam Alkitab itu berbicara tentang mindset, ya, berbicara tentang pikiran, berbicara tentang pembaharuan akal budi, ya kan? Makanya di sini segenap jiwa dengan segenap akal budi menyerahkan segala perkara dan memikirkan segala sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, bukan berpikir untuk kepentingan diri sendiri. Segenap jiwa, seluruh yang kita pikirkan itu harusnya orientasinya berfokus bagaimana Tuhan senang atau tidak, ya kan? Ini untuk kepentingan Tuhan atau untuk kepentingan saya? Apakah kita perlu berjuang sih sebenarnya antara kepentingan Tuhan dengan kepentingan kita? Itu satu hal yang perlu kita pecahkan. Seringkali kita bertanya, kalau saya fokus pada kepentingan Tuhan, apa kemauan Tuhan, kehendak Tuhan, loh, kapan saya dapat mengurus diri sendiri? Itu seringkali pemikiran yang ada di setiap kepala kita, isinya, ya. Kapan kita memperhatikan diri sendiri? Kalau kita memperhatikan apa yang Tuhan mau, bukankah begitu? Seringkali daya nalar kita menangkap pengertian ini, ya. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap pikiranmu, ya kan? Bukan berpikir untuk kepentingan diri sendiri. Saudaraku yang dikasih Tuhan, nanti saudara akan menemukan satu kesimpulan rema bahwa orang yang memikirkan kepentingan Tuhan, orang yang memikirkan kemauan Tuhan, orang yang memikirkan kesenangan Tuhan, dia akan dibawa masuk untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai apa yang diperintahkan Tuhan. Sehingga itu sudah include untuk kepentingan saudara dan saya. Salah satu buktinya adalah ketika ada sebuah perintah bersedekahlah. Arti daripada sedekah itu artinya menolong orang lain, itu salah satu cara untuk menolong hidup kita, ya. Menolong orang lain merupakan salah satu cara untuk menolong hidup kita. Memberkati orang lain merupakan salah satu cara untuk memberkati hidup kita. Jadi perintah Tuhan itu include, ya, kemauan Tuhan. Saudara pernah membaca? Kalau saudara membaca di dalam Injil Yohanes, saudara akan menemukan begini. Kita akan lompat ininya. Masuk ke segenap kekuatan. Ya. Saudara akan mendapatkan di Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, tinggal di dalam aku, tinggal di dalam Tuhan. Bagaimana kita tinggal di dalam Tuhan? Ya kan? Oke. Dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Seringkali ayat ini disalah mengerti oleh banyak orang Kristen. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, sehingga kita mengambil sebuah tema doa mengubah segalanya. Doa bisa memaksa Tuhan. Apa maksud pengertian bahwa
di sini, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Apakah ketika saya berdoa kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, Tuhan langsung menjawab apa saja? Ya, banyak orang Kristen yang kecewa ketika dia berdoa minta apa saja kepada Tuhan, ternyata doanya nggak dijawab oleh Tuhan. Ya, Tuhan sembuhkanlah sakit penyakitku, ternyata nggak sembuh. Tuhan berkatilah pekerjaanku, ternyata belum juga diberkati. Ya, terus ada banyak orang Kristen kecewa, ngapain juga berdoa kepada Tuhan kalau Tuhan tidak menjawab? Kenapa Tuhan tidak menjawab? Harusnya itu pertanyaannya, kenapa Tuhan tidak menjawab? Bukankah firman-Nya berkata, mintalah apa saja maka semua yang kamu inginkan akan diberikannya. Seringkali dicopot sampai di situ. Apa maksud pengertian ayat ini, saudaraku yang dikasih Tuhan? Ya, jangan lupa kita lihat. Ya, kasihilah Tuhan dengan segenap kekuatanmu. Segenap kekuatanmu itu artinya bertindak dengan sekuat tenaga untuk melakukan kebenaran, melakukan yang benar. Selama itu belum tercapai, maka yang ada adalah mintalah apa saja yang kamu kehendaki, yang kamu inginkan, itu tidak akan tergenapi. Ya. Terus orang yang tidak percaya di luar sana kok diberkati? Itu memakai hukum Allah. Orang yang bekerja mendapatkan upah. Ya. Nah, bertindak dengan sekuat tenaga untuk melakukan kebenaran, itu salah satu item kita mengasihi Tuhan dengan sekuat tenaga, dengan segenap kekuatan. Contoh, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, ketika kita melakukan pekerjaan, ya, ketika saudara mengangkat beban yang berat, kalau saudara setengah-setengah hati, setengah-setengah kekuatan, salah satu contoh aja ketika saudara mengangkat galon yang beratnya 19 liter, ya, Pak Stefan ya, 19 liter ya. Kalau saudara setengah-setengah ogah-ogahan mengangkat galon itu, tidak dengan sekuat tenaga, dengan segenap kekuatan, dengan segenap hati, saudara lama-lama akan mengalami yang namanya saraf kejepit. Kenapa? Tidak melakukan posisi yang tepat, ya kan? Salah angkat, salah posisi, saudara, tulang belakang saudara akan mengalami gangguan. Ya. Sudah ada contohnya. Pak Victor dulu sebelum angkat-angkat galon, ya, masih tegak lurus berdirinya. Tapi setelah banyak angkat-angkat galon, ya, mungkin pada kondisi kelelahan, capek, angkat galon itu melengkung, ya kan? Posisi berdirinya sudah nggak melengkung lagi, nggak lurus lagi, ya. Ini salah satu fakta bahwa kalau kita tidak menggunakan kekuatan kita dengan secara penuh, hanya setengah-setengah, maka akan mengakibatkan sesuatu yang merugikan. Contoh, ketika kita kehujanan yang hanya kehujanan bagian kepala saja, yang lain masih kering, bisa jadi meriang, jadi sakit kepala. Ya, ketika saudara, ya, basah bajunya, celananya, ya, saudara tidak segera ganti, mengeringkan tubuh saudara, saudara juga bisa mengalami gangguan kesehatan. Ya, tapi kalau saudara langsung nyemplung di kolam, pasang semuanya, justru saudara nggak kenapa-kenapa. Ya, nah, itu dengan segenap kekuatan, ya, bertindak dengan sekuat tenaga untuk melakukan kebenaran. Nah, saudara, kita lihat di sini. Jika
Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bagaimana kita menerima? Apakah kita harus minta terus sama Tuhan? Sebenarnya mintalah apa saja yang kamu kehendaki, ini include. Ya, kamu akan menerimanya, ini include jika kita tinggal dalam Tuhan, ya, dan firman-Nya tinggal dalam. Kita sedang melakukan kebenaran, kita sedang melakukan firman, kita sedang melakukan perintah Tuhan. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku. Di dalam kasihku itu apa? Di dalam kasih Tuhan itu ya ini, ya kamu akan menerimanya. Tidak perlu minta. Ya. Apakah saudara yang punya anak harus mengharuskan anak-anak saudara tiap hari, tiap pagi, tiap siang, tiap sore, tiap malam ketika mau makan harus minta? Ya. Ma, Mi, minta makan dong, bolehkah? Nanti siang, Ma, Mi, minta makan dong, boleh. Nanti malam begitu lagi. Ya kan? Bukankah include akan disediakan oleh orang tuanya? Bahkan ketika anaknya nggak mau makan pun ditanya, mau makan apa kamu? Ya, tidak perlu meminta di situ seharusnya. Ya, kenapa? Dasarnya adalah ia ada dalam naungan orang tuanya. Jadi di sini, jikalau kamu menuruti perintahku dan kamu akan tinggal di dalam kasihku, tinggal di dalam kasih Tuhan. Jika kita dengan segenap kekuatan kita dalam mengasihi Tuhan. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan. Terus apa dampaknya kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Dengan segenap hati mengasihi Tuhan, dengan segenap jiwa mengasihi Tuhan, dengan segenap kekuatan mengasihi Tuhan. Apa dampaknya? Seperti air yang ada dalam teko ini. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa dampaknya yang terlihat dalam gelas? Ya. Dampaknya adalah orang yang mengasihi Tuhan akan terlihat bahwa hidupnya itu dengan senang hati melayani pekerjaan Tuhan. Di mana ayatnya? Ya kan? Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Itu dampak daripada orang yang mengasihi Tuhan. Sementara melayani itu adalah sebuah kesempatan. Sementara melayani di dalam Tuhan itu sebuah kehormatan. Pelayanan, ya, itu merupakan suatu kehormatan. Kalau kita bisa melayani Tuhan, itu merupakan suatu kehormatan bagi kita, masih dipakai oleh Tuhan. Ya, makanya dampak daripada kita mengasihi Tuhan, ya, adalah giat dalam pekerjaan Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Orang yang bisa melayani, orang yang mau melayani dengan sukacita, itu orang yang imannya teguh. Bukan orang yang imannya setengah-setengah, setengah hati, setengah perasaan, ya, setengah kekuatan, tapi segenap. Ya. Mungkin ada istilah, ada part time yang kerja. Ya, part time itu tidak full time, ya kan? Hanya sebagian waktunya dalam bekerja. Kalau waktu bekerja itu 8 jam, mungkin dia akan bekerja 2 jam. Kalau harusnya 6 hari bekerja, 5 hari bekerja, dia hanya bekerja sewaktu-waktu kalau ada
panggilan, itu namanya part-time. Jadi apakah di dalam gereja pun juga ada istilah-istilah menjadi part-time gereja dalam pelayanan? Ya, ternyata pelayanan itu bisa dianggap sampingan, sudah yang dikasih Tuhan. Oke. Jadi orang yang giat dalam pelayanan itu mau nggak mau imannya harus teguh. Dia tidak akan goyah. Jadi situasi yang ada dan yang terjadi itu tidak bisa mempengaruhi kesukaannya. Ya, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ini dampak daripada kita mengasihi Tuhan. Saudara lihat. Apakah melayani Tuhan itu tidak boleh lelah? Ya, oh lelah. Lagunya aja yang salah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Wah, dikirain robot kali ya. Iya kan? Salah itu lagunya. Meski lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Ya, kalau jangan lelah, tidak boleh lelah di bulldozer. Ratakan benar bergelombang, ya, karuk. Selama masih mesinnya bagus, selama masih bahan bakarnya penuh, dia takkan lelah, garuk-garuk terus meratakan tanah. Tapi saudara dan saya ada kalanya mengalami kelelahan. Iya kan? Ya, itu harus disadari bahwa kita masih manusia. Nah, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Artinya apa? Kembali ke Yohanes pasal yang ke-15. Apa saja yang kamu minta, ya, diberikan kepadamu, itu include di sini, ya, jerih payahmu tidak sia-sia. Tidak usah diminta pun Tuhan akan cukupi, selama kita melakukan apa yang Tuhan mau, Tuhan kehendaki. Jadi berjalan dalam firman, menuruti apa yang menjadi kemauan Tuhan, mengikuti apa yang dikehendaki oleh Tuhan, itu kita menghidupi firman. Hidupku menggenapi firman-Mu, menggenapi firman-Mu. Menggenapi firman-Mu itu bukan apa yang saya dapat dari firman itu, tapi kita itu menghidupi sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Misal, ya, orang yang sabar itu dikatakan sebagai orang yang menguasai kota, seorang pahlawan. Wah, amin. Kita akan menguasai kota. Bukan seperti itu, tapi kita akan menjadi orang yang sabar. Sementara orang yang sabar itu perlu latihan. Seperti orang puasa, kalau tidak ada ujian, puasa itu tidak ada faedahnya. Karena puasa itu identik dengan pengendalian diri, menguasai nafsu daging kita. Jadi kita tidak boleh marah kalau kita puasa, orang lain makan di depan kita, karena itu ujian. Iya kan? Sabar. Ya, justru ayo nambah, makan yang kenyang, saya temenin. Kamu nggak makan? Enggak, saya lagi puasa. Harusnya begitu. Tidak boleh melarang kamu jangan makan di sini. Justru itu godaan, itu bermanfaat. Apakah kita masih berdiri teguh, tidak goyah? Ya, itu yang ada di Alkitab. Puasanya seperti itu, saudaraku. Ya, keramas, mandi keramas, ya, sisir rambutmu, pakai minyak rambutmu supaya tidak kelihatan seperti orang puasa, ya, seperti orang biasa, ya, tetap melakukan pekerjaannya, jangan pura-pura lemes. Aduh maaf, bangkrut perusahaan, ya, dengan dalih kekuatan.
aku. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dampak dari mengasihi Tuhan adalah giat dalam pekerjaan Tuhan. Bukti kita mengasihi Tuhan itu nampak nyata bagaimana kita giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ya, seperti halnya air dalam teko ini, caret ini, akan kita pastikan bahwa airnya jernih kalau kita tuangkan keluar airnya. Kita bisa dikatakan mengasihi Tuhan perlu pembuktian bagaimana hidup kita itu bisa dirasakan oleh orang lain. Salah satu hal bagaimana kita bisa dalam pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan. Salah satu contoh kecil. Apa sih pelayanan yang ada di gereja? Sementara ada orang hanya mengenal pelayanan itu yang ada di mimbar, bermain musik, ya, WL, singer, pengkhotbah, LCD, penerima tamu, kamera video syuting, kameramennya nggak ada, soundman, ya. Terus yang lainnya apa? Ya, ada banyak hal. Hal yang paling kecil ketika engkau melihat ada bungkus bekas permen yang ada di lantai, kamu ambil dan kamu simpan atau kamu buang ke dalam tong sampah. Itu satu pelayanan. Ya. Kenapa itu pelayanan? Karena tempat ibadah itu harus bersih katanya. Katanya kan harus bersih. Ya, itu satu contoh kecil. Ya. Terus apa lagi? Ya, contoh-contoh kecil yang lainnya. Karena dimulai dari perkara-perkara yang kecil. Ya. Kalau melihat sesuatu yang tidak pada tempatnya, kita kembalikan pada tempatnya. Itu satu pelayanan. Seringkali orang Kristen menjadi bos besar, ya kan? Sukanya perintah-perintah. Ya. Oh, bersihkan. Oh, ambilkan. Oh, itu. Katanya mau melayani lebih sungguh. Sementara yang dianggap pelayanan itu yang seperti apa? Saudaraku, gereja itu adalah miniatur bagaimana kita ada untuk melayani kota. Bagaimana saudara bisa melayani di gereja? Kalau di dalam keluarga saudara akan kelihatan, ya ada kalanya orang di gereja rajin melayani, tapi di rumah enggak. Ada kalanya orang di rumah rajin melayani, di gereja enggak. Itu sama-sama enggak bagus. Harusnya antara rumah dengan yang dikerjakan di gereja itu harusnya balance. Harusnya sama-sama berjalan. Tidak bisa. Kenapa sih kalau di gereja rajin sementara di rumah enggak? Bisa jadi ada pelarian. Ya. Kenapa sih di rumah mau melayani tapi gereja tidak mau melayani? Pasti ada masalah. Ya. Yang paling parah, di rumah enggak mau melayani, di gereja enggak mau melayani. Itu sangat-sangat parah. Iya kan? Misalnya, biasanya orang tua itu akan bersikap sebagai raja. Biasanya orang-orang Jawa kuno, ya, itu akan menganggap bahwa orang tua itu adalah raja yang harus dilayani. Apalagi seorang ayah, seorang bapak, saudaraku, harus dilayani. Mau makan dilayani, ya, mau minum dilayani, apalagi ketawa-ketawa kayaknya. Kayaknya seperti itu. Ya, mau mandi dilayani, diambilkan anduknya, sapunya di mana, ya kan? Apalagi, pokoknya semua serba dilayani. Terus, kapan menggenapi aku mengasihi engkau Tuhan dengan hidup melayani? Apakah pelayanan itu di gereja saja atau di rumah saja? Harusnya di rumah melayani, di gereja juga harus melayani. Tidak mungkin, ya. Bedanya di sini. Di gereja mau melayani dengan di luar mau melayani. Ya. Kenapa
di luar bisa melayani tapi di dalam gereja tidak bisa melayani. Itu bedanya di mana? Ya. Kalau di luar gereja, di perusahaan, kita bekerja melayani karena di apa? Dibayar. Ya, kalau kita nggak taat di sana, kalau kita nggak nurut di sana, kita akan takut dipecat atau dikurangi poinnya. Ya, jadi melayani, bekerja di sebuah perusahaan itu ya suatu keterpaksaan, boleh dikata begitu. Harusnya tidak demikian. Ya, di gereja, kenapa orang enggan untuk melayani? Ya, karena belum ada panggilan, belum terpanggil untuk mau rela melayani. Padahal dampak daripada mengasihi Tuhan adalah giat dalam pekerjaan Tuhan. Udah aku melayani, aku sudah bersama untuk jemaat, aku sudah berdoa untuk kamu, aku sudah berdoa untuk kamu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itu salah satu pelayanan secara roh, secara pribadi, hati kita kepada Tuhan. Sementara untuk orang lain perlu kita buktikan apakah orang lain juga mendapatkan rasa yang sama, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oke. Kita akan lihat di sini. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Demikian juga hanya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ya. Nah, yang tadi sudah saya cari rupanya ada di situ. Ya, Gandhi atau Tego ini, ya. Kalau kita mau tahu isinya apa, bagaimana, perlu dialirkan keluar. Demikian juga iman kita kepada Tuhan, mengasihi Tuhan yang kita imani, yang kita percaya harus dialirkan keluar, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sehingga orang bisa tahu bahwa kita adalah orang yang mengasihi Tuhan. Iman yang dikerjakan. Ya, tetapi mungkin ada orang berkata padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadamu imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Saudara yang dikasih. Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Iman Abraham kita kenal sebagai bapa yang beriman ketika dia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi tidak hanya bisa berkata aku mengasihi Engkau Tuhan, aku percaya kepadamu Tuhan, tapi tunjukkanlah imanmu dengan perbuatan-perbuatan. Dan konteks hari ini adalah giat dalam pekerjaan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, mungkinkah kita mengasihi Tuhan sementara kita tidak bisa mengasihi orang? Bukankah hukum kasih itu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Ya, bagaimana kita menunjukkan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan? Itu perlu dibuktikan dengan hukum yang kedua. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi sesama itu yang pertama siapa? Mengasihi sesama yang pertama adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita mengasihi diri kita sendiri? Ya, kalau yang sudah bersuami istri, ya, bagaimana cara kita mengasihi diri sendiri adalah mengasihi istrinya. Hai suami-suami, kasihlah istrimu sama seperti siapa? Ya, mengasihi diri sendiri, mengasihi istri
ya, baru keluar, ya, anggota, ya. Tubuh Kristus itu merupakan ada banyak anggota. Jadi anggota-anggotanya, bagaimana bisa mengasihi anggota? Mengasihi yang ada di sampingnya aja nggak bisa. Ya, bagaimana bisa mengasihi anggota-anggotanya? Selanjutnya, ya, saudara yang seiman, jangan langsung lompat ke orang yang keseberang, ya. Dengan saudara seiman aja belum tentu mengasihi, apalagi orang yang tidak seiman. Jadi rentetannya, saudaraku yang dikasih Tuhan, orang bisa menunjukkan imannya kepada Tuhan, kepada orang lain kalau ada pembuktian-pembuktian. Mengasihi dirinya, bukan mengasihani diri, bukan mengasihani diri, tapi mengasihi diri. Contoh, merawat diri. Ya, merawat diri itu salah satunya adalah, ya, mandi, ya, cukur rambut, ya, pakai make up yang perempuan, misalnya, ya tidak harus pakai make up. Ya, tapi itu salah satu mengasihi Tuhan itu kelihatan pada tindakan kita, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oke, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Hari ini kalau kita mau mengasihi Tuhan, cek and recheck apakah kita bisa mengasihi orang yang ada di dekat kita. Ya. Yang sudah punya pasangan, ya jelas pasangannya. Yang punya anak, ya jelas anaknya. Ya, yang punya keluarga, ya jelas keluarganya. Yang punya teman, ya jelas temannya. Yang punya tetangga, ya jelas tetangganya. Ya, apakah kita mengasihi Tuhan? Apakah kita juga bisa mengasihi sesama? Kita tidak mungkin mengasihi Tuhan kalau kita tidak bisa mengasihi sesama, ya kan? Kita tidak mungkin mengasihi sesama kalau kita tidak bisa mengasihi Tuhan. Jadi mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama itu include, satu paket. Kalau miss salah satu, berarti ada yang tidak beres, yang disebut dengan kefasikan, ya, kemunafikan. Oke, pemain musik singan WM silakan maju ke dalam. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika hari ini kita berkata, aku mengasihi kau Tuhan, cek diri saudara. Apakah saudara tergerak untuk melakukan sesuatu untuk orang-orang yang ada di sekitar saudara, di rumah saudara, di gereja saudara? Itu tanda bahwa kita mengasihi Tuhan itu berdampak bagi orang lain. Apakah saudara yang sudah bersuami istri mengasihi pasangan, yang sudah punya anak mengasihi anak-anaknya, yang punya teman saudara seiman mengasihi teman-teman dan sahabatnya, yang punya tetangga mengasihi tetangga-tetangganya. Mari kita sama-sama bersatu kita mencari apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Benarkah kita mengasihi Tuhan? Benarkah kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Benarkah kita orang-orang yang tinggal di dalam kasih? Benarkah kita orang yang berjalan menggenapi firman Tuhan? Dengan
Tuhan Yesus, hari ini kami mau menjadi pelaku seperti apa yang kami nyanyikan hari ini. Aku mau mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hati. Kekuatan kami Tuhan, beri kami hati yang tulus, ikhlas untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Bila kami tinggal di dalam kasih-Mu Tuhan, bila kami tinggal di dalam firman-Mu itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam berkat nama Yesus yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita hari ini dan hari esok. Katakan amin. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan dan kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Saya minta untuk petugas kolektor untuk maju ke depan dan kita akan bawa setiap persembahan kita di hadapan Tuhan. Saya minta untuk saudara Nathan berdoa untuk persembahan yang akan kita taburkan. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Siapa yang layak dipuja? Kami bersorak tinggikan nama-Mu, oh haleluya. Sepanjang minggu kemarin ada yang ulang tahun, ya, yang kelewatan, ya, di tanggal 24 bulan Maret, ini minggu yang terakhir.
tahun juga kita akan berdoa untuk sebenarnya ada salah satu sisi, ada yang bersukacita, ada yang sedang bersusah hati. Ya. Selain ada yang berulang tahun juga ada yang sakit. Ya, Ibu Sutrisno yang sakit hari ini ada di rumah sakit Tingkati. Ya. Saudara dengan yang dirawat di mana? Jalan Arifi. Ruang Arifi nomor yang kelima. Ya. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya menjemput Bapak Ibu dan saudara untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan apapun yang terjadi hari ini, kami tahu bahwa Tuhan baik dalam kehidupan kami. Kami percaya sepertinya halnya Ayub percaya kepada Tuhan, baik dalam kondisi senang maupun dalam waktu susah, waktu sehat maupun waktu sakit. Dan hari ini kami berdoa untuk jemaat Tuhan, dan khususnya berdoa untuk Pak Victor yang ulang tahun, yang Tuhan boleh kasih kesempatan menjalani kehidupan bersama dan di dalam Tuhan. Berkati hidupnya, berkati rumah tangganya, berkati anak-anaknya, berkati pekerjaan-pekerjaannya, berkati usahanya Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan Pak Victor, dalam berkat nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga orang tua kami, ya, Ibu Trisno yang hari ini terbaring sakit di rumah sakit di Kating. Kami meminta belas kasihan Tuhan, kami meminta pertolongan Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan tolong, dan Tuhan sembuhkan. Sekali lagi Tuhan, kalau boleh Tuhan hari ini kami minta jadilah sembuh dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berikan sukacita, berikan pemulihan, berikan penghiburan. Keluarga anak-anak yang menunggu, kiranya Tuhan beri kekuatan. Biarlah dalam satu peristiwa ini nama Tuhan dikenal oleh keluarga Ibu Trisno dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang hari ini sedang mengalami kelemahan tubuh, hari ini yang sedang bergumul dalam kehidupan rumah tangganya, pekerjaan, usahanya, anak-anaknya, di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberikan pertolongan segera. Kiranya Tuhan menolong tepat pada waktunya, tidak pernah terlambat. Seperti halnya apa yang diakui oleh Ayub, tidak ada rencanamu yang gagal bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita pulang dengan menerima berkat firman Tuhan, dan terimalah doa berkat. Jika kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepada pada kali ini,